Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa yang baik, kami percaya Bapak Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapak. Kiranya Engkau berkati ibadah kami pada malam hari ini Bapak. Ibadah KKA Bapak. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapak. Hadirat-Mu nyata buat kami semua Bapak. Urapan-Mu nyata buat kami semua Bapak. Terima kasih Bapak. Kami akan segera memulai ibadah KKA pada malam hari ini Bapak. Berkaryalah di tengah-tengah kami Bapak. Kami siap untuk dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Hanya kuasa-Mu saja yang berkuasa atas kami semua Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau segalanya bagi kami Bapak. Kami akan segera memulai ibadah kami pada malam hari ini Bapak. Baiklah, mari kita puji Tuhan dengan lagu Seperti Engkau Ingini. Bukan dengan barang fana Kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus hidupku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus hidupku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa baik. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapak. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa baik. Haleluya, 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 haleluya. Praise God, praise God. Haleluya, 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 haleluya. Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Praise God, praise God, praise God. Glory to God, glory to God, glory to God. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih semuanya. Kami serahkan kepada
yang bertugas, Mas Yogi, silakan Mas Yogi untuk memimpin sharing. Tunggu sebentar, Ko Andi. Tadi kayaknya terlempar keluar. Tunggu sebentar. Error. Tunggu sebentar karena terlempar keluar tadi. Coba lihat HP-nya Mama Dik. Ini bisa nih ngasih kamu. Kita nyanyikan satu lagu besar anugerahmu. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Nanti Bapak Menus mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa buat jemaat Tuhan, supaya Tuhan menjamah kita semua, dan terus kita bertumbuh di dalam Dia. Amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah ya Allah Bapa kami di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Pada sore menjelang malam hari ini kami rindu datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus, yang Kau nyatakan pada jemaat-Mu Gereja Pemalang. Baik sepanjang hari, mohon berkat yang sudah Kau berikan sepanjang. Terima kasih. Bapa di surga, Allah yang kami akan bahas baik maka ampuni dosa selalu jemaat-Mu, hamba-Mu ketika kami pada malam hari. Mungkin ada perkara yang tidak berkenan kepadamu, rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, kebimbangan, keputusan, kekecewaan kami sepanjang hari. Ampuni kami ya Tuhan semuanya. Berikan jiwa roh kami, hamba-Mu, jemaat-Mu Gereja Pemalang untuk percaya sungguh bahwa Yesus Tuhan yang kami tinggikan, akukan, kami sembah, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup menyelesaikan segala perkara kehidupan jemaat-Mu Gereja Pemalang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu Gereja Pemalang ini hanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Bila ada yang sakit malam hari ini juga Engkau sembuhkan mereka. Amin. Bila ada teguhkan iman mereka malam hari. Dan pujilah Tuhan Yesus, kami serahkan jemaat-Mu malam hari ini juga hamba-Mu. Mungkin ada hal-hal yang Dia naikkan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Amin. Tuhan yang kami suka.
Tuhan Maha mendengar. Amin. Tuhan Maha tahu apa yang menjadi kerinduan dan hamba-Mu malam hari ini untuk tempat ibadah-Mu, untuk menyelesaikan tempat ibadah-Mu. Apa kerinduan jemaat-Mu malam hari ini, terutama untuk kemuliaan-Mu, kebesaran nama-Mu di kota Pemalang. Saya Yesus Tuhan yang kami sembah. Hanya Roh Kudus sendiri yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, hamba-Mu, agar kita menyatakan kebaikan-Mu setiap kehidupan kami. Bukti nyata kasih-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu malam hari. Terpujilah Bapa di surga, Allah yang kami tinggikan. Kepadamu kita berharap, kepadamu kita berserah, kepadamu kita menyerahkan segalanya kehidupan anak-anak-Mu, hamba-Mu, jemaat-Mu di dalam tangan Kau. Sebab kasih yang daripadamu tidak berkesudahan, kebaikan-Mu tidak berkurang. Terpujilah Bapa yang kami tinggikan. Aku di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Yogi Utomo Obaja. Puji Tuhan. Wah, saya berada di ruang angkasa, Bapak sekalian. Salam. Salam. Apakah mendengar suara saya dengan baik dan benar, meskipun tidak melihat wajah saya? Dengar. Mana kau Andi, muka Andi? Saya ada di ujung bumi soalnya ini. Saya ada di luar untuk mencari sinyal. Jadinya mohon maaf kalau gelap. Yang penting kita masih sama-sama bisa ya. Amin. Nama Tuhan. Kemarin hari Minggu kita pelajari tentang orang Kristen Raja Wali ya. Belajar dari kehidupan burung Raja Wali. Betul? Amin. Ini kita yang ikut siapa aja nih malam hari ini? Keluarga Nganggrong. Ada siapa Pak Menus? Pak Menus. Halo Nganggrong. Halo. Pak Nopi. Ada siapa aja? Halo. Halo. Kita mulai dari Tante Novi. Apa yang Tante Novi dapat dari hari kemarin Minggu? Tante Novi. Tentang belajar dari kehidupan Raja Wali, orang Kristen Raja Wali. Mana Om Yogi? Halo Tante Novi. Ya. Saya ada di dunia lain Tante Novi. Makanya saya bingung mana ya Saya orangnya. mencari sinyal ini, saya di luar. Luar artinya. Yang penting ada suaranya kan? Suara jelas. Jelas. Ya baguslah. Mukanya nggak jelas, tidak apa-apa. Enggak, Bu Novi. Kalau saya, Tuhan, seperti Raja Wali, kata Pak Bala itu, intinya ada waktunya, ada saatnya kita mengalami suatu ujian. Saat Raja Wali itu, anak Raja Wali itu mau terbang, mau diajari untuk terbang itu, untuk meninggalkan tempat zona amannya itu, induknya itu membuang kapas-kapas zona aman itu, yang empuk-empuk tempat tinggalnya itu, sehingga sampai duri-durinya. Nah, ada waktunya kita mengalami ujian seberat apapun, boleh kita mengeluh, tapi kita harus sakit. Kita harus percaya Tuhan sendiri yang akan menolong. Tuhan tidak akan membiarkan kita itu sendirian. Tuhan bangkit, Tuhan naik ke surga, Tuhan mengutus Roh Kudus untuk menghibur kita, untuk memberi kekuatan. Percaya aja sama Tuhan Yesus, serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Kita harus intinya sabar. Sabar dalam ujian dan percaya di balik semuanya itu Roh Kudus pasti menolong. Itu saja yang saya dapat, yang saya tangkap, yang saya pahami, alami, gitu aja. Makasih. Monggo Om Yogi. Loh. Loh. Mas Yogi buka mic-nya, tadi kami tutup soalnya ada suara-suara lain masuk.
Halo Om Yogi. Halo. Masuk. Yes. Masuk. Yang namanya sabar itu sekolahnya dari kita kecil sampai kita tua, sampai kita mati pun itu sekolahnya sabar, Mbak Novi ya. Tetapi ujiannya setiap saat. Dan itu tidak ada permisi saya menguji, tidak ada. Sadek sajet ya. Tetapi itulah yang dimau Tuhan. Puji nama Tuhan. Kembali ke Pak Menus, apa yang Pak Menus dapat minggu kemarin dari pelajaran orang Kristen Raja Wali. Monggo Pak Menus. Ya. Salam. Halo. Terima kasih Pak Yogi. Kita sama-sama mau kita sama-sama menikmati yang disampaikan hamba Tuhan. Tapi kalau kita renungkan perikopnya yang pertama itu nyanyian Musa, ya. Saya tertarik di dalam pasal 32 ayat yang 9 di sini. Tidak diingatkan. Sekalipun tadi Novi mengatakan banyak tantangan dan sebagainya, tapi kita harus sadar. Seperti di sini. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Sekalipun tadi kemarin disampaikan Bapak Gembala, kita kembali ingat. Ya. Pertama, kalau kita pelajari Tuhan mengasihi Abraham. Terus Tuhan mengasihi Ishak. Ishak melahirkan 2 anak, Yakub dan Esau. Tuhan mengasihi Yakub, ya. Sampai di sini kita mau katakan di sini Yakub adalah yang dikasih Tuhan. Ya. Dan kita keturunan Yakub karena kita percaya dengan Yesus. Ya, dan Yakub ini punya keturunan 12 suku. Suku yang dipakai oleh Tuhan suku Yehuda sampai melahirkan juru selamat yang kita agungkan malam hari. Inilah supaya saya diingatkan di sini supaya kita tidak merasa rendah diri, merasa turun tahta, enggak. Tapi kita ingat di sini. Kita ulangi ayat 9. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, ya. Luar biasa. Kita adalah umat Tuhan, orang luar biasa. Bagian Tuhan menciptakan kita menjadi umatnya yang berhak, ya, menerimanya segalanya, kebaikan terutama juru keselamatan maupun hidup yang kekal. Sekalipun kita masih di dunia, memang dunia ini penuh dengan tantangan. Kalau tidak ada tantangan berarti tidak ada, bukan di dunia. Ya, saudaraku, mari kita mau kembali, kita harus bangga. Sekalipun keadaan seperti katakan Bapak Potas, sekalipun kita keadaan enggak nyaman dan sebagainya, tapi kita ingat bahwa kita adalah pilihan Tuhan yang pasti akan menerima Tuhan. Inilah kita ingat firman yang ini. Kita kemarin mendengarkan, setelah siapa kalau kita urut-urut dari pertama Abraham, Ishak, Yakub sampai sekarang, kita orang yang paling dipilih Tuhan. Jadi kita jangan merasa kok katanya dipilih Tuhan kalau hidupnya begini. Tuhan punya rencana. Amin. Jangan katanya dipilih Tuhan harusnya enak-enak dong. Tuhan punya rencana, ya. Tuhan punya rencana buat kita, ya, supaya kita tahu, ya. Tuhan berada. Kita ingat apa yang dikatakan hamba Tuhan kemarin, seperti Raja Wali mendidik anaknya, dicukir baliknya tempat sarangnya dihancurkan supaya mereka belajar terbang. Ya. Kadang-kadang kalau kita lihat, kalau ada digigit itu anaknya dilepas dari atas, tapi dia mengimbangi. Nah, inilah kehebatan Raja Wali, kebahagiaan Tuhan yang kami sembah menyamakan dengan Raja Wali, kita dididik. Kadang-kadang kita dilepas seperti Raja Wali, tempat sangkanya dihancurkan semua.
Lalu anaknya diangkat ke atas, dilepas dari atas. Belajar untuk terbang. Seperti saudara dan saya. Sekalipun keadaan di tahun sekarang begini, kita akan Tuhan seperti Raja Wali tidak. Kita lepaskan saja Tuhan tetap. Begitu mau bahaya, ditarik lagi anaknya itu. Mau jatuh, tarik lagi kata. Kita pun sama seperti Raja Wali, anak Raja Wali itu. Di hadapan Tuhan. Sekalipun kita menghadapi tantangan, Tuhan tidak menutup mata. Tuhan tidak menutup telinganya. Tuhan maha tahu, maha mendengar, maha melihat. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Oke, halo. Kemudian saya dengan Halo. Belum. ada bonus ya. Halo. 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 Ya. Halo. Lanjut. Lanjut, bisa. Ibu Menus. Di ada Ibu Menus itu. Ya. Nah, dan pada malam hari ini kami memperoleh kesempatan untuk setting. Yang kami dengar kemarin, ya nggak begitu jelas sih waktu Bapak Gembala Ubah hilang sinyalnya. Yang saya peroleh di dalam kitab Ulangan 32 yang ayat 11, kalau ingin merasakan kebangkitan, kalau tidak sakit atau keterburukan, tidak mungkin kita bisa merasakan kebangkitan. Hilang. Dilanjut Bu, nggak apa-apa, dilanjut. Lanjut. Ya. Ya. Kalau kita ingin merasakan kebangkitan itu maupun mengalami apa itu namanya pencobaan yang bertubi-tubi, kita tetap membangkitkan diri dan kita tetap ingat pada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus juga merasakan sakitnya yang disiksa itu, ternyata dia ada kebangkitan. Jadi kalau ingin ada kebangkitan, kita harus bisa merasakan sakitnya seperti Tuhan Yesus. Tapi kalau kita itu tidak seberapa sih sakitnya dibandingkan pada Tuhan Yesus. Gitu. Ya, begitu saja lah Tuhan. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Monggo Mas Yogi. Sepertinya sinyalnya. Iya, sinyal di Alvina kurang besar. Ko Andi sekarang, Ko Andi. Suaranya belum itu, Ko Andi. Tapi mohon maaf, kayaknya baperan termuter. Ko Andi, mic-nya dibuka dulu, Ko Andi. Mic-nya dibuka, ya. Monggo. Ya. Mas Yoginya mana? Itu sinyalnya Rusak. tidak normal. Kalau menurut saya kemarin khotbah hari Minggu yaitu Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya kira ini kehidupan orang Kristen
selalu seperti Raja Wali, tetapi dengan catatan kalau dia hidup selalu bersama Yesus. Kalau dia hidupnya bukan selalu bersama Yesus, tidak seperti Raja Wali, mungkin seperti burung gagak atau burung cicak rowo, nggak tahu dah. Jadi kalau kita ingin kuat seperti Raja Wali, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, setia dan selalu beribadah, taat, takut pada Tuhan. Saya kira itu aja. Terima kasih Pak Gembala. Terima kasih Pak Yogi. Kok begitu aja kok Andi? Nama lagi. Oke. Mohon maaf ya, ini buffering saya kembali ke tempat yang paling gelap untuk mencari sinyal. Oke, Bu Diana, monggo Bu Diana. Anak-anak dulu Om Yogi, Louis. Ada siapa anak? Louis, Ola, Mas. Oh, ada lu Ola tuh. Ola. Ah, Ayo Ola. Ola. Apa dapat Ola? Halo. Halo. Firman Tuhan yang Ola dapat minggu kemarin. Tuhan itu melatih kita untuk seperti Raja Wali yang tidak takut dengan badai. Wow. Kadang sama burung Raja Wali. Tuhan itu juga akan buka mata kita untuk melihat berkat. Ya, aja. Terima kasih. Oh, terima kasih. Haleluya. Ayo, Tante Lois. Halo. Tante Lois. Kurang deket, Lois. Shalom. Oh iya, deket sekali. Baik, Tante Novia. Ini kakaknya Tante Novia. Shalom. Halo. Kemarin ibadah firman Tuhan, kita harus intim dengan Tuhan atau dekat dengan Tuhan, dan kita harus memutuskan untuk ikut Tuhan. Dan sekian. Terima kasih. Ada lagi anak-anak? Ada Yeski. Mas Agil. Ada Mas Agil. Keluarga Pak Pasaribu lagi cuti. Mas Agil juga lagi cuti. Tante Lia nyambung gak tuh Tante Lia tuh? Oh iya. Tante lihat dulu. Tante Lia, nyambung gak Tante Lia tuh? Hilang mana? Tante Lia lagi. Lagi dulu bertarung sama sinyal. Shalom. Oh. Shalom. Dengar nggak ya Bu suaranya Bu? Benar. Suara jelas. Wajah yang nggak jelas. Sesuai dengan hatinya ini berarti. Kemarin judul khotbahnya tentang apa ya Pak ya? Soalnya saya tertarik dengan judul khotbah kemarin. Cuman saya kok catatan saya tak cari HP ini kan itu nge-lag loh, nggak bisa muter. Judulnya apa Pak kemarin Pak? Tuhan menuntun tolong dibantu judul yang kemarin. Ini Ola yang nyatet. Judulnya Apa dari judulnya? Cara Allah menuntun umatnya. Nah, itu cara Allah menuntun umatnya. Cara Allah menuntun umatnya. Itu saya tertarik dengan tema khotbah. Allah aja masih berpikir loh gimana cara menuntun umatnya. Dia gambarkan seperti Raja Wali. Berarti kan Allah sendiri nggak percaya kalau umatnya tuh bisa
sejalan dengan apa yang Dia firmankan. Makanya Allah menuntun umatnya menggambarkan seperti burung Raja Wali di situ. Aplikasi buat saya pribadi, berusaha untuk mengikuti seperti yang Allah kita ajarkan. Seperti mata Raja Wali, terus ada kalau nggak salah setia, terus ada 4 hal yang saya catat kemarin itu. Maksudnya peka pada saat kita ada masalah itu kita dekat dengan Tuhan, kita lebih peka, mata rohani kita tajam, terus setia, terus yang 2 apa? Itu terima kasih Tuhan memberkati. Oh, luar biasa, luar biasa. Puji nama Tuhan, masih mendengar suara dengan jelas, meskipun ini radio AM. Halo, salam. Mantap. Jelas. Ini ibaratnya kayak radio AM, frekuensinya lagi dicari. Sebelum saya lempar ke Bu Gembala dan Pak Gembala, kalau saya pribadi belajar dari kehidupan Raja Wali itu gambaran yang bagus buat gambaran iman orang percaya. Bagaimana baik induk Raja Wali maupun ketika dia melatih anak-anaknya. Raja Wali itu kemarin sempat disinggung Pak Pontas, mata yang tajam, meskipun dia dari sekian kilometer dari atas, dia mampu melihat hal yang kecil di bawah. Kalau kita semakin dekat dengan Allah, pasti kita akan melihat masalah itu semakin kecil. Itu yang saya dapatkan. Dan Raja Wali itu memiliki mata yang indah, mata yang tidak buta warna seperti burung-burung yang lain. Makanya Tuhan menggambarkan kita seperti Raja Wali itu memang pas. Kita harus bermain dengan badai. Kita bisa memainkan badai dengan baik untuk melihat keagungan Tuhan. Tapi seringkali yang kita hadapi, kadang-kadang kita kena badai itu kita terhempas. Makanya Tuhan menggambarkan kita bukan sebagai burung pipit, tapi sebagai burung Raja Wali. Ya, puji nama Tuhan. Dari sekian perenungan dari rekan-rekan jemaat sepelayanan mendapat hal yang baru di malam hari ini. Dan monggo Bapak Gembala, Bu Gembala, silahkan disambung dengan radio yang lebih jelas dibanding radio saya yang AM ini. Tuhan memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan itu ternyata suka sekali menggunakan perumpamaan burung. Saya beberapa burung yang Tuhan gunakan untuk perumpamaan itu ada burung merpati, berbicara tentang kesetiaan, berbicara tentang lambang Roh Kudus. Yang kedua ada burung pipit. Burung pipit itu perumpamaan yang Tuhan gambarkan adalah berbicara tentang hal supaya kita jangan khawatir. Yang ketiga burung gagak pada zaman Nabi Elia, yaitu memberi makan Nabi Elia, memberi makan hambanya, hamba Tuhan, memberi makan seorang nabi yang Tuhan yang memerintah untuk memberi makan seperti itu ya. Jadi menjadi saluran berkat burung gagak itu. Dan yang keempat adalah burung Raja Wali. Nah, perbedaan burung Raja Wali ini dari perumpamaan burung-burung itu sangat detail sekali dikatakan, tidak seperti burung-burung yang lainnya. Burung Raja Wali itu melalui fisiknya, Tuhan juga gambarkan itu merupakan gambaran perumpamaan. Melalui sifatnya, dia juga dibuat Tuhan untuk menggambarkan perumpamaan. Melalui kehebatannya terbang, itu juga Tuhan gambarkan untuk kita semuanya. Melalui banyak hal yang Tuhan buat gambaran dari burung Raja Wali ini. Yang luar biasanya, burung Raja Wali itu akhir-akhir ini susah sekali untuk didapati. Burung yang sangat langka, tidak banyak seperti burung pipit, tidak banyak seperti burung merpati, tidak banyak seperti burung gagak. Burung gagak di beberapa tempat masih banyak, Bapak Ibu, tapi burung Raja Wali tidak sebanyak itu. Itulah hebatnya Tuhan memberikan gambaran adalah burung yang luar biasa, yang
jarang dijumpai banyak manusia. Dari fisiknya kita belajar, dari kakinya Tuhan ajari bagaimana mencengkram seekor tikus ataupun seekor ular. Kehebatannya seperti itu, dari sayapnya, dari matanya, itu Tuhan gambarkan semua kehebatan burung Raja Wali ini. Terus dari kehebatan, kehebatan itu fungsinya dia saat terbang. Seperti dari cara dia mendidik anaknya pun, itu pun menjadi gambaran buat kita, perumpamaan buat kita untuk banyak sekali yang kita pelajari dari burung Raja Wali ini. Saya amati tadi dari awal jemaat-jemaat mengaplikasikan tentang burung Raja Wali, luar biasa matanya, berarti melihat visi yang jauh ke depan. Mbak Novi berbicara tentang kenyamanan, zona kenyamanan, banyak hal yang dibicarakan tentang burung Raja Wali. Dan di sini mari kita tidak hanya meniru burung Raja Wali, tidak hanya kita harus seperti burung Raja Wali, tapi kita harus lebih dari itu. Kita harus menjadi orang yang Tuhan mau, bukan yang kita mau, tapi kita menjadi yang Tuhan mau. Tuhan mau kita meniru atau belajar dari burung Raja Wali. Berarti Tuhan memiliki sesuatu keinginan buat kita. Mari kita berjuang untuk itu. Mari kita berjuang untuk itu supaya kita memenuhi apa yang dimau Tuhan. Kita menjadi alatnya yang luar biasa. Itu saja dari saya. Monggo Pak Pontas. Oke. Lagu-lagu Kristen pun banyak tentang burung Raja Wali, seperti Piku-piku. apa ini? Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Tuhan adalah kekuatanku. Ku tak akan goyah bersama Dia. Tadi burung-burung yang disebutkan Ibu Diana, sebenarnya ada satu burung, yaitu ayam yang tidak disebut. Ayam bukan burung. Ayam itu masuk golongan burung. Bukan, unggas ya. Ya, unggas itu seperti burung. Beda lagi. Ya. Coba kita buka mic-nya masing-masing, bisa buka mic-nya. Coba kita nyanyi satu lagu, segala puji syukur hanya bagimu, kita tepuk tangan sama-sama. Kita bersuara semua ya. Coba kita sama-sama bersuara nanti seperti apa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. 1, 2, ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. sebab Kau yang dipuja, kami bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah. 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 Haleluya. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Oke. Menjalankan persembahan. Ternyata kalau nyanyi sama-sama dengan bersuara itu lumayan kacau. Lumayan kacau ya. Ya. Amin Mbak Dia.
Mbak Lia nggak ada senyumnya, nggak dengar. Ngelek itu, ngelek madek gambarnya. Oke. Puji Tuhan, terima kasih buat sharing kita malam hari ini. Saya percaya ada sukacita yang baru. Ada sukacita di Langgerong, Pak Menus. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akhiri di dalam doa. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami boleh sharing firman Tuhan malam hari ini. Dapat jadikan kami anak-anak-Mu yang luar biasa seperti burung Raja Wali. Kalau kami anak Tuhan, kami mau sifat-sifatnya Tuhan boleh hidup di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Apapun badai yang menerpa hidup kami, boleh bersyukur, boleh kuat terus di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Engkau menetapkan kami di atas, bukan di bawah. Habitat kami di atas, bukan di bawah. Kami bukan seperti ayam, tetapi kami ditetapkan seperti burung Raja Wali yang mengatasi badai. Yang makanannya berbeda dengan makanan ayam. Bukan seperti burung yang mengais-ngais. Bukan seperti burung yang makanan yang kotor. Tetapi burung Raja Wali yang makanannya makanan yang bergizi, makanan yang berprotein. Terima kasih Tuhan, kami tahu. Kami anak-anak Tuhan harus, pola makannya harus benar. Makanan rohaninya harus benar. Tidak makan sembarangan. Telinganya, untuk mendengar hal-hal yang, benar. Mendengarkan firman Tuhan. Makanan rohani kami adalah mendengar suara Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Supaya hidup kami betul-betul berkualitas. Kekuatan kami, kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga. Jadikan kami semua, anak-anak Tuhan yang bagaikan burung Raja Wali. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tahu badai tidak akan pernah jauh dari kami. Kami akan terbang terus melewati badai, mengatasi badai. Kami tidak takut, kami tidak menjadi lemah karena badai. Justru kami semakin terbang mengatasi badai. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Burungnya siapa itu tadi? Masuk. Burungnya Pak Andreas.